Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah Ibu berikan di classroom mengenai seni rupa tiga dimensi. Baiklah, saya akan memulai dari pengertian karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki kedalaman dan juga volume, seperti patung, karya arsitektur, dan lain-lain. Karya seni rupa tiga dimensi memiliki dua jenis, yaitu karya seni rupa murni dan juga karya seni rupa terapan. Karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang tidak memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Karya seni rupa murni ini semata-mata diciptakan sebagai karya seni yang hanya digunakan untuk dinikmati keindahannya saja. Sedangkan karya seni rupa terapan adalah karya seni yang tidak hanya diciptakan sebagai karya seni, tetapi juga memiliki kegunaan praktis. Contoh kecil adalah peralatan minum teh. Peralatan minum teh ini sebenarnya hanya dibuat untuk kepentingan karya seni. Namun, tidak hanya itu. Kegunaan perabotan minum teh juga dapat digunakan sebagai perangkat minum teh. Yang ketiga adalah tema karya seni rupa. Karya seni rupa tiga dimensi ini ada berbagai macam, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan manusia dengan kegiatannya, manusia dan alam benda, serta manusia dengan alam imajinasi. Perbedaan fungsi pada sebuah karya seni rupa tiga dimensi dapat ditentukan oleh proses pembuatannya. Karya seni rupa tiga dimensi dapat dibedakan berdasarkan temanya. Yang pertama, seorang perupa akan lebih memilih tema tertentu sebagai bagian dari proses pembuatannya. Yang kedua, dengan penentuan tema, seorang perupa akan memilih objek dan medium berkaryanya. Dan yang ketiga, tema yang sama dari beberapa orang perupa sangat mungkin diungkapkan dengan gaya, objek, dan medium yang berbeda-beda pula. Yang keempat adalah fungsi karya seni rupa tiga dimensi. Yang pertama adalah fungsi individu. Fungsi individu atau fungsi pribadi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional si penciptanya. Atau semata-mata karya seni rupa tiga dimensi itu hanya dibuat untuk kepuasan tersendiri bagi pembuatnya. Fungsi yang kedua adalah fungsi estetika. Fungsi estetika adalah memberikan keindahan yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan juga dapat dinilai oleh orang yang melihatnya. Yang ketiga adalah fungsi edukasi. Fungsi edukasi mengajarkan kepada manusia agar dapat menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni rupa tiga dimensi yang dibuat oleh seniman. Seni rupa tersebut untuk mengenang suatu peristiwa tertentu, seperti monumen dan juga patung. Yang keempat adalah fungsi komersial. Karya seni rupa memiliki fungsi komersial yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, seniman, ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Fungsi yang kelima adalah fungsi ritual keagamaan. Fungsi ritual atau keagamaan dalam karya seni rupa tiga dimensi ini mungkin yang paling tua dalam segala karya seni rupa pada umumnya. Digunakan sebagai sarana upacara adat maupun ritual keagamaan pada zaman dahulu. Contoh dari fungsi ritual keagamaan pada karya seni rupa tiga dimensi ini adalah topeng-topeng masyarakat yang primitif yang digunakan dalam upacara ritual adat ataupun upacara keagamaan masyarakat. Fungsi yang keenam adalah fungsi komunikasi. Karya seni rupa yang memiliki fungsi komunikasi ini dapat menghubungkan seseorang ataupun kelompok seseorang dengan seseorang lain ataupun kelompok lain. Yang ketujuh adalah fungsi pemenuhan kebutuhan fisik. Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan fisik. Dalam hal ini, seni rupa terapan merupakan salah satu cabang seni yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya adalah penerapan di bidang arsitektur atau bangunan, furnitur atau perlengkapan, tekstil, serta kerajinan tangan. Selanjutnya adalah contoh dari karya seni rupa tiga dimensi. Yang pertama adalah patung. Patung adalah karya seni rupa tiga dimensi yang memiliki kepadatan bentuk ataupun volume, yang digolongkan ke dalam jenis plastik art atau seni plastik.
karena mudah dibentuk dan juga mudah untuk direkayasa. Contoh bentuk dan jenis patung ada berbagai macam. Yang pertama adalah torso. Torso adalah bentuk patung badan tanpa tangan, kepala, dan juga kaki. Yang kedua adalah bos atau sedada, yakni bentuk patung setengah badan atau dari kepala tanpa tangan. Yang ketiga adalah kepala, yakni bentuk atau jenis patung yang dibuat hanya kepalanya saja. Yang keempat adalah patung freestanding, yakni bentuk patung seluruh tubuh yang dibuat dengan posisi berdiri. Dan yang terakhir adalah zonde. Zonde adalah bentuk patung seluruh tubuh, namun tidak dalam posisi berdiri. Misalnya dalam posisi duduk, tiarap, bersila, dan lain-lain. Contoh karya seni rupa tiga dimensi lainnya adalah seni kriya. Seni kriya yaitu jenis karya seni yang dihasilkan dengan memanfaatkan keterampilan tangan manusia, di mana karya tersebut memperhatikan nilai estetika atau keindahan dan aspek fungsional. Karya-karya ini bisa disebut juga dengan karya seni kerajinan tangan. Contoh selanjutnya adalah relief. Relief adalah bentuk karya seni rupa tiga dimensi yang menempel pada bidang datar tertentu. Contohnya adalah seperti pahatan pada pinggiran rumah adat. Itu adalah termasuk contoh dari relief. Contoh yang keempat adalah seni arsitektur. Seni arsitektur adalah cabang seni rupa yang menggunakan imajinasi untuk memberikan bentuk pada suatu bangunan tempat tinggal atau bangunan serbaguna lainnya. Contohnya adalah seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, masjid, kauman, museum, dan lain-lain. Contoh yang kelima adalah seni keramik. Seni keramik adalah cabang seni rupa yang mengolah material keramik untuk membuat sebuah karya seni rupa tiga dimensi. Mulai dari yang bersifat tradisional hingga yang bersifat kontemporer. Poin selanjutnya adalah nilai estetik dalam karya seni rupa tiga dimensi. Nilai estetis dalam karya seni rupa tiga dimensi dapat bersifat objektif dan juga dapat bersifat subjektif. Nilai estetis bersifat objektif jika memandang keindahan karya seni rupa yang berada pada wujud karya seni itu sendiri, dan tampak secara kasat mata ataupun dapat dilihat langsung oleh mata. Sedangkan nilai estetis yang bersifat subjektif jika keindahan pada karya seni rupa tiga dimensi tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihat karya seni rupa tiga dimensi tersebut. Berkarya seni rupa tiga dimensi umumnya didahului dengan yang pertama, mencari dan mengembangkan ide atau gagasan. Yang kedua, membuat rancangan berupa sketsa untuk menentukan bentuk dan ukuran karya seni rupa tiga dimensi. Yang ketiga, dilanjutkan dengan memilih bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah alasan-alasan pemilihan gagasan hingga teknik berkarya dapat disebut sebagai konsep berkarya seni rupa tiga dimensi. Yang terakhir adalah berkarya seni rupa tiga dimensi. Langkah-langkah dalam mewujudkan karya seni rupa tiga dimensi secara garis besar dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari ide, yang kedua adalah membuat sketsa, yang ketiga memilih bahan, dan yang keempat berkarya tiga dimensi. Contohnya seperti patung. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari Kelvin kelas 12 IPA 1 tentang materi berkarya seni rupa tiga dimensi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.